Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah seperti biasa di channel saya itu yang tahu channelnya memang nggak mau tahu. Oke sahabat-sahabat nggak tahu, kali ini kita akan mendapatkan pembahasan atau topik yang berbeda, yaitu terkait sahabat. Kadang kita itu riskan dengan tulisan atau nama kata-kata sahabat, karena banyak orang yang berpikiran bahwa seorang sahabat itu adalah hidup semati, bahwa seorang sahabat lebih kuat daripada dengan keluarga, atau juga bisa menjadi orang nomor 2 setelah keluarga. Tapi apakah dia benar-benar sahabat kamu? Apakah dia adalah orang yang layak kamu anggap lebih dari keluarga kamu? Apakah dia bisa layak menjadi orang nomor 2 setelah keluarga kamu? Tergantung kemana. Jadi inilah judulnya. Lu sahabat? Yakin lu sahabat? Benar lu sahabat. Terus kenapa lu berkhianat? Kita akan membahas terkait persahabatan. Jadi terkadang kita itu berpikir bahwa seorang sahabat itu adalah orang-orang yang paling setia dengan kita, tapi kadang mereka juga bisa melakukan kesalahan yang membuat kita benar-benar kecewa. Jadi dia itu benar-benar sahabat kita atau bukan? Selalu tanda tanya saat kita benar-benar sudah merasakan kecewa itu. Nah, untuk sahabat-sahabat channel nggak tahu kali ini, apa sih pengertian dari seorang sahabat itu sendiri? Mungkin sahabat-sahabat sendiri punya beberapa persepsi terkait persahabatan, tapi sahabat yang nggak tahu, bagi saya sendiri, sahabat itu adalah seseorang yang memang akan ada saat gua susah atau saat gua lagi senang. Jadi mereka nggak hanya datang waktu saat gua itu lagi ada uang, lagi punya prestasi atau sebagai hal. Dan mereka justru akan selalu ada saat lu bener-bener jatuh, saat lu bener-bener berada di titik paling nol, titik paling rendah, saat lu merasakan kegagalan. Dan orang-orang yang di sekitar kita lah yang seperti itu, yang ada saat itulah dia yang benar-benar seorang sahabat kita. Karena buat apa saat kita memperbanyak seorang sahabat, katanya, tapi saat mereka tahu kita punya keadaan sedang sulit, sedang berada di titik rendah, mereka justru nggak ada, justru menghilang dan menghindar. Mereka bukan layak disebut sahabat, mungkin teman atau kenalan. Karena jika disebut teman atau kenalan, mereka WiFi bebas, karena mau gimana, itu cuma sekedar teman kok. Bahkan sahabat pun biasanya kita hanya sekedar sahabat. Gua lebih mentingin cinta gua. Nah, terus bagaimana terkait sahabat-sahabat kita yang terkadang nyakitin kita? Nah, sahabat-sahabat nggak tahu, gua juga pernah ngerasain hal seperti itu. Gua percaya sama seorang sahabat, gua percaya, bener-bener percaya sama seorang sahabat. Bukan seorang, tapi banyak orang yang gua anggap sahabat. Tapi saat itu, saat berada di titik itu, gua benar-benar pernah merasakan kecewa, karena gua pernah punya seorang yang istimewa. Tapi karena kata-kata sahabat yang gua selalu loyalitaskan, yang selalu gua utamakan, ternyata di balik belakang gua itu mereka berbeda. Mereka justru menjatuhkan gua. Mereka justru bukan membangun terkait bagaimana orang yang istimewa buat gue itu
tetap nyaman, tetap berada di sisi gue, tetap kuat menghadapi sikap-sikap gue, tapi justru menjatuhkan dan juga membuat renggangan antara gue dan dia. Lah, dia itu adalah seorang sahabat bagi gue. Tinggal kita sahabat bagi dia atau bukan. Kalau lu punya sahabat yang ingin lu bener-bener katakan dia sahabat, maka lu harus tahu dia itu bakal ada untuk lu saat lu berada di titik nol atau tidak, dan dia menganggap lu sebagai seorang sahabatnya atau hanya sekedar sahabat. Karena saat hanya seorang sahabat, maka itu hanya seperti sebuah pertemanan, dia hanya biasa-biasa aja. Kadang kita kontekan halo saja, nanya kabar basa-basi, nggak taunya nanti ada butuh. Itu hanya seorang pertemanan. Tapi saat lu bener-bener dianggap sahabatnya, kita akan cerita panjang lebar, banyak kali cerita yang bahkan kita itu suka, ih apaan sih? Tapi kita sering tertawa, kita sering tersenyum, kita sering merasakan kenyamanan bersama dia. Nah, sahabat seperti itulah yang layak dipertahankan. Karena apa? Sahabat itu bukan hanya tempat untuk kita gerendung rasa. Jadi waktu kita itu ada masalah, kita menganggap dia itu sahabat sehingga kita cerita. Tapi saat itu dia benar-benar sahabat kita atau bukan? Karena saat kita bercerita semuanya dan dia bukan sahabat kita, atau menganggap kita adalah sahabatnya yang memang benar-benar harus dipertahankan oleh dia dan gak boleh dikecewakan oleh dia, maka dia gak akan bercerita ke orang lain atau menjatuhkan cerita kita. Nah, hal seperti itu sering ditemukan. Lalu bagaimana cara kita melihat atau memilih sahabat-sahabat yang memang harus dipertahankan untuk kita? Simple. Kalau menurut saya simple. Kita sikapin sahabat-sahabat sama-sama. Maksudnya gimana? Mau dia teman, mau dia sahabat, kita sama aja. So welcome. Semuanya adalah teman gua. Dan mereka yang memang selalu ada untuk gua, maka gua juga akan selalu ada untuk dia. Itu aja. Jadi mau dia menganggap gua itu sahabatnya atau enggak, gua juga akan menyikapinya dengan hal yang sama. Dia telepon gua kalau dia lagi ada butuh, maka gua juga akan telepon dia saat gua ada butuh. Tapi kalau dia memang ingin menjadi seorang sahabat yang selalu ada untuk gua, maka gua juga akan selalu berusaha untuk bisa ada untuk dia kapanpun dan bagaimanapun. Hal yang sama juga kita pertanyakan pada dia, apakah dia memiliki sikap seperti itu pada kita atau enggak? Karena banyak sahabat yang kita utamakan, jedar kita royalnya seperti apa, tapi ternyata saat kita butuh, saat kita memiliki masalah, justru dia menghindar, justru dia nggak ada untuk kita. Setidaknya kalau dia tidak membantu, dia bisa menjadi teman cerita atau teman gerendung rasa, atau dia bisa membantu untuk mencari relasi dan sebagai hal untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira dia punya teman atau sebagai hal yang untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dia ada usaha untuk kesana. Nah, hal-hal seperti itu dilakuin nggak sama sahabat kita yang katanya dia adalah sahabat kita? Kalau enggak, so berarti dia hanya sekedar teman. Kadang sahabat itu bisa dibilang dia adalah orang-orang yang terpilih. Maksudnya gimana? Ya, mereka adalah orang-orang terpilih yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk membantu setiap masalah kita, untuk selalu ada untuk kita. Cuma untuk orang itulah yang harus kita temukan. Oke, sahabat-sahabat channel nggak tahu semua. Jadi intinya, sahabat yang perlu kita pertahankan adalah sahabat yang mau mempertahankan kita. Sahabat yang perlu kita pertahankan adalah sahabat yang memang ada saat kita berada di nol. Sahabat yang benar-benar ada untuk kita, maka kita juga harus ada untuk dia.
Tapi terkadang kita juga sering melakukan kesalahan. Kita pingin diperhatikan, kita pingin dianggap sahabat dia. Kita merasa kecewa saat dia melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Tapi ternyata kita justru melakukan hal yang sama dia. Nah, jadi kita pun harus melakukan hal yang sebaliknya. Kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari sahabat kita, maka kita juga harus melakukan perhatian untuk sahabat kita. Cuma dengan garis besar, seperti kalau prinsip saya, garis besarnya itu adalah saat dia memang ada untuk gua, maka gua akan ada untuk dia. Jadi tadi, jaga benar-benar persahabatan kalian, kepercayaan dari sahabat kalian. Karena sekali kalian mengkhianati, maka jangan pernah tanyakan lagi di mana sahabat kalian. Jangan pernah mempertanyakan kenapa sahabat kalian pergi, kenapa sahabat kalian nggak ada. Kalau memang sikap kalian sama aja seperti yang dilakukan sahabat kalian. Oke guys, mungkin kali ini hanya sampai situ aja. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang ada yang ingin didiskusikan atau memang ada yang ingin ditambahkan, maka kalian bisa klik komen dan subscribe-nya di channel kami, yaitu channel nggak tahu. Kalian bisa komen apa aja karena ini adalah tempat sharing-sharing di mana kita akan belajar bersama. Jadi kalau memang ada yang salah dari ucapan gua atau temuan gua, maka gua minta introspeksi dari sahabat-sahabat channel semua. Karena di sini kita sama-sama nggak tahu, kita saling berbagi, kita saling curhat. Jadi apapun masalah kalian, kita bagi di sini, kita sharing semua. Yang bisa gua sharing ya gua sharing, yang nggak bisa gua sharing maka ya gua tutupin. Dan gue selalu terbuka untuk sahabat-sahabat semua, mau kalian kritik seperti apapun, insya Allah gue terbuka. Dan gue minta maaf kalau memang ada kata-kata yang memang menyinggung. Dan tolong bantu subscribe gue, karena di sini gue sedang menjadi pejuang untuk subscribe. Salam sahabat channel nggak tahu. Check it out.